Halo, selamat sore. Saya Ripka dari Media Center DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Saat ini bersama dengan Mbak Sari Kuswoyo. Mbak, hari ini ada kegiatan apa nih? Hari ini seperti terlihat di belakang ada pendidikan dan pelatihan kader tingkat madya yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Dan kalau saya tidak salah hitung ada 82 peserta ya yang mengikuti pendidikan hari ini. Dan kita akan ada di sini dari tanggal 28 Oktober sampai 31 Oktober. Betul sekali, tentu saja dengan prokes yang sangat ketat ya. Jadi nanti kita akan laporkan kegiatan-kegiatan dan apa saja yang menarik, juga input-input dari para kader dan juga para pengajar. Suara lesung berpadu calung, gugusan indah yang mengaku, surga tak berujung. Ragam budaya namun saling dukung, persatuan yang kita junjung, namamu disanjung. Di situ ku dilahirkan, hingga nanti ku terbenam. Seumur hidup engkau ku perjuangkan. Serukan satu Indonesia, maju Indonesia, mampu Indonesia, taklukkan segala tantangan. Kuat Indonesia, dahsyat Indonesia, hebat Indonesia, tunjukkan di mata dunia. Pujian kami di atas gunung, merah putih kian melambung, Indonesiaku yang agung. Yang pertama bahwa DPD punya tanggung jawab kaitan dan pendidikan kader di tingkat madya. Jadi pendidikan kader madya itu menjadi tanggung jawab atau menjadi kewajiban DPD untuk menyelenggarakannya. Maka hari ini Dewan Pimpinan Daerah mendelegasikan kewenangan pendidikan kader kepada Badiklatda untuk bisa melakukan pendidikan kader di tingkat madya yang unsur pesertanya dari pengurus-pengurus tingkat provinsi. Ada fraksi, ada pengurus DPD, ada badan, dan alat kelengkapan partai. Itulah yang kita lakukan rekrutmen untuk kita serahkan kepada Badiklatda untuk dilakukan pendidikan yang hari ini dilakukan oleh Badiklatda. Ya tentunya meningkatkan kualitas dalam rangka pengelolaan partai, dalam rangka memperbaiki kinerja kepartaian, sehingga ke depan PDI Perjuangan di Provinsi DKI Jakarta bisa mengikuti arah pergerakan dari zaman, arah pergerakan dari perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya, sehingga kader-kader PDI Perjuangan tidak tertinggal oleh informasi-informasi yang seharusnya itu menjadi konsumsi bagi kader partai untuk ditransfer kepada masyarakat. Maju Indonesia, mampu Indonesia, taklukkan segala tantangan. Ya, sesuai dengan perintah Kongres, kita ingin menghadirkan kader-kader pelopor, kader-kader pejuang, kader yang punya kesadaran ideologi terhadap Pancasila, punya kemampuan manajerial yang handal, leadership untuk memberikan direction bagi masyarakat di Jakarta, tetapi juga sekaligus dia punya daya juang untuk turun ke bawah, membangun masyarakat dan melakukan perubahan-perubahan bagi tegaknya Pancasila itu. Maka kaderisasi ini sangat baik untuk membangunkan semangat kolektivitas kepartean kita, tetapi yang paling penting dengan kaderisasi ini muncullah suatu gagasan-gagasan untuk menjadi kader pelopor, kader yang terus menjawab persoalan-persoalan rakyat dalam satu semangat bersama bahwa masalah itu bisa kita selesaikan dengan cara gotong royong. Maju Indonesia, mampu Indonesia, taklukkan segala tantangan. Kuat Indonesia, dahsyat. Halo, selamat sore. Masih bersama saya Ripka dari Media Center DPD PDI Perjuangan Jakarta.
sekarang saya sedang bersama Bapak Jarod Saiful Hidayat. Sore Pak, apa kabar Pak? Sore, baik. Baik ya Pak ya. Oke Pak, hari ini saya sebagai kaum milenial nih Pak, mau tanya Pak, gimana sih tantangan dan pengalaman Bapak nih menjadi putra daerah, lalu kemudian Bapak mengabdi ke daerah yang lain Pak? Iya. Jadi begini ya, kita ini sebetulnya bukan hanya putra daerah, tapi putra Indonesia. Kita ini putra dan putri Indonesia. Seperti dengan Sumpah Pemuda gitu. Ya. Kami putra dan putri Indonesia. Makanya karena Indonesia luas, jadi kita ini disukakan di mana-mana. Ya nyatanya bisa gitu loh ya. Artinya apa? Masyarakat Indonesia ini tidak terkotak-kotak. Saya orang Jawa misalkan, kemudian ditugaskan untuk calon legislatif di Sumatera Utara, kan beda banget nih, ya. Ternyata orang Sumatera Utara juga welcome, oke. Jadi tergantung pada diri kita juga. Makanya janganlah kita tuh mengkotak-kotakan. Serukan satu Indonesia, maju Indonesia, mampu Indonesia, taklukkan segala tantangan. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Kembali lagi di Media Center DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta bersama saya Calimar Anwarsani, host kamu yang kece, tentu saja selalu dengan bintang tamu yang kece. Hari ini saya berkesempatan mewawancarai Bapak Komarudin Watubun yang merupakan Ketua DPP Bidang Kehormatan. Bapak, apa kabar? Ada tips and trik nggak yang Bapak bisa share? Mungkin ke teman-teman di rumah yang bidang-bidang kehormatan yang nonton kita nih. Ya namanya organisasi itu pasti ada aturan mainnya. Tidak bisa tidak ada urusan milenial atau orang tua. Semua orang hidup harus diatur. Tidak bisa orang bebas. Kebebasan itu pasti ada aturan mainnya juga. Tidak bisa dibebaskan. Oleh karena itu organisasi perlu ada aturan. Aturan itu tidak memandang dia tua atau muda. Itu ada rambu-rambu yang kalau sudah mau masuk PDI Perjuangan, jadi anggota partai, you harus ikuti. Tidak ada istilah dia orang muda. Taat orang barisan. harus taat barisan. Jadi ketika kita menjadi anggota partai, itu hak pribadi sudah dikurangi. Tadi saya sampaikan ada keputusan organisasi yang kadang secara individu kita tidak setuju. Tapi karena kita bagian dari organisasi itu, wajib kita lakukan dalam keadaan tidak setuju. Dan yang kedua, untuk calon pemuda-pemudi di luar sana yang udah pengen nih, aduh kayaknya seru nih belajar berpolitik di PDI Perjuangan. Pertama, pesan untuk kader muda PDI Perjuangan dulu Pak, silakan. Ya, bagi kader muda PDI Perjuangan, saya pikir begini, kita masuk PDI Perjuangan bukan berarti hilang kebebasan kita sebagai orang muda. Tapi orang muda pun tetap hidup bernegara itu tetap ada aturannya. Makanya ketika kita buat pelanggaran pidana, ya kita kena sanksi pidana. Pelanggaran perdata ya perdata. Makanya semua generasi muda yang hendak mau masuk PDI Perjuangan maupun nanti akan masuk PDI Perjuangan, ayo mari bergabung dengan PDI Perjuangan. Serukan satu Indonesia, maju Indonesia, mampu Indonesia, taklukkan segala tantangan. Sekarang saya, Calimar Anwarsani, saya sedang bersama dengan Bapak Sukur Nababan yang adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan. Bapak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pak Sukur dan saya sendiri kali ini di kesempatan yang luar biasa ini kami didampingi oleh struktural DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Bapak, saya punya pertanyaan. Disiplin organisasi, mentalitas, dan attitude merupakan elemen penting yang harus dimiliki setiap kader. Selain kaderisasi, apalagi yang harus diterapkan oleh struktur partai di DKI menurut Bapak? Ya, tentu saja kaderisasi ini sangat penting ya. Seperti yang kamu sampaikan tadi, bagaimana meningkatkan ya mentalitas, cara berpikir, cara berorganisasi, cara bergerak. Nah, itu kita harus dalam satu rampak barisan. Nah, tentu saja itu harus melalui pelatihan kaderisasi. Jadi sehingga seluruh kader itu memiliki pemahaman yang sama. Maka dengan pemahaman yang sama, terus baru bagaimana kita caranya berorganisasi, bagaimana kita aturan main di organisasi kepartaian kita, hubungan ke organisasi, hubungan antar teman, ya, hubungan ke masyarakat. Nah itu baru berlanjut kemudian bagaimana bertindak kepada masyarakat.
Ini adalah bahagian dari sistem pelatihan di PDI Perjuangan sehingga akan tercipta kader-kader pemimpin ke depan. Serukan satu Indonesia maju, Indonesia mampu, Indonesia taklukkan segala tantangan. Saya tadi sudah sampaikan, DKI Jakarta itu kan adalah daerah khusus ibu kota. Jadi artinya mempunyai kekhususan tersendiri bahwa ibu kota DKI Jakarta itu adalah Indonesia yang sesungguhnya, Indonesia mini. Karena kenapa? Karena di sini semua dari seluruh daerah, semua dari seluruh agama, suku itu ada di sini. Nah, begitu juga pusat pemerintahan ada di sini. Nah, sekarang bagaimana DKI Jakarta harus mewujud nyatakan bahwa generasi milenial bisa berbuat, bisa melakukan yang terbaik. Nah, apa caranya, Ripka? Harus diberi kesempatan. Tadi saya sampaikan begitu tadi. Mari generasi milenial, mari generasi muda seperti Ripka juga untuk bisa berbuat di PDI Perjuangan khususnya di DKI Jakarta ini. Apakah nanti menjadi caleg, ataukah menjadi pengusaha, ataukah menjadi struktural, ataukah mau ikut, yang masih mau belajar ikut di mana? Di ormas kita, di organisasi pemuda kita. Contohnya Banteng Muda Indonesia, Taruna Merah Putih Ripka. Dan juga ada yang lain, Baitul Muslimin, ada Relawan Perjuangan Demokrasi, ada Sri Kandi Indonesia. Monggo, ayo generasi muda, ayo milenial, generasi Y dan generasi Z untuk ikut. Seperti contohnya Ripka, kenapa kita tidak bisa? Ayo di PDI Perjuangan, kita bisa melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Begitu Ripka. Serukan satu Indonesia maju, Indonesia mampu, Indonesia taklukkan segala tantangan. Kuat Indonesia, dahsyat Indonesia, hebat Indonesia, tujuh dari mata dunia. Serukan satu Indonesia maju, Indonesia mampu, Indonesia taklukkan segala tantangan. Kuat Indonesia, dahsyat Indonesia, hebat Indonesia, tunjukkan di mata dunia. Serukan satu Indonesia maju, Indonesia mampu, Indonesia